Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan tim saya akan menjelaskan terkait penyelesaian dan penyusunan laporan arus kas. Seperti yang tampak pada layar kami ini, telah disediakan comparative balance sheet dan income statement dari Reynolds Company. Di sini kita diperintahkan untuk membuat statement cash flow untuk perusahaan Reynolds dengan berdasarkan dua data yang telah diberikan tadi, yaitu comparative balance sheet dan income statement. Oh iya, ini dia nama tim-tim saya. Ada Iqmal Abadi, Yuzi Ardianti, ada saya sendiri Elva Nureliza, ada Anwar, ada Jeti, ada Nurhaya, dan ada Gendis Ekasari. Baiklah, selamat menyaksikan semuanya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa kita akan membuat penyelesaian laporan arus kas untuk Reynolds Company. Di sini kita telah disediakan 3 sumber informasi penting untuk menunjang penyusunan laporan arus kas yang akan kita buat, yaitu comparative balance sheet dan income statement dan informasi lainnya. Sebelum memulai penyusunannya, kita perlu memasukkan laba bersih terlebih dahulu ke format laporan arus kas. Diketahui laba bersih ini dapat kita lihat dari income statement sebesar $125.000. Tentunya dalam menyusun laporan arus kas, tahap pertama yang dilakukan adalah mencari kas bersih dari aktivitas operasi. Pertama-tama kita akan memasukkan akun non-cost charges atau akun aktivitas operasi yang tidak mempengaruhi kas, yaitu ada beban penyusutan atau depreciation expense dan loss on sale equipment atau kerugian penjualan peralatan. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang depreciation expense dan sifatnya apa terkait net income pada laporan arus kas. Jadi, depreciation expense atau beban penyusutan sifatnya dianggap sebagai arus kas non-real. Dikarenakan penyusutan umur ekonomis, harta tetap tidaklah mengeluarkan kas, sehingga perlu ditambahkan ke net income pada laporan arus kas untuk mengetahui kas bersih dari aktivitas operasi pada laporan arus kas. Sehingga beban penyusutan sebesar $33.000 yang terdapat di informasi tambahan kita masukkan ke format laporan arus kas metode tidak langsung yang sifatnya menambah net income untuk mendapatkan kas bersih aktivitas operasi. Kedua, loss on sale equipment atau kerugian penjualan peralatan. Kerugian penjualan peralatan juga sifatnya menambah net income pada laporan arus kas metode tidak langsung. Pada aktivitas operasi ini, hal ini dikarenakan kerugian ini bersifat non tunai atau tidak menyebabkan adanya arus kas keluar real, sehingga hanya mengurangi laba bersih pada net income di income statement. Namun, dikarenakan sifatnya arus kas non-real, sehingga perlu ditambahkan ke net income pada laporan arus kas pada aktivitas operasi. Yang seperti pada awalnya tadi, untuk mengetahui kas bersih dari aktivitas operasi. Sehingga loss on sale $2.000 pada income statement harus dimasukkan kembali pada laporan arus kas yang sifatnya menambah net income laporan arus kas pada aktivitas operasi. Decrease in account receivable, penurunan pada piutang dagang. Mengapa decrease in account receivable itu menambah net income? Karena di comparative balance sheet, decrease in account receivable itu menunjukkan adanya penurunan, maka logikanya piutang itu dibayar, berarti ada aliran kas masuk. Kemudian arus kas masuk, mengapa harus ditambahkan ke net income? Karena di income statement yang menghasilkan income itu, decrease in account receivable itu belum ditambahkan ke income statement. Di income statement hanya berisi pendapatan dan beban. Maka di laporan arus kas, account receivable itu harus ditambahkan dengan net income. Increase in inventory, kenaikan pada persediaan.
Mengapa increase in inventory itu mengurangi laba? Karena kita kan membeli persediaan, berarti ada aliran kas keluar. Di income statement belum menunjukkan pengurangan pada inventory, sedangkan di comparative balance sheet itu menunjukkan peningkatan, berarti ada arus kas keluar. Jadi, di laporan arus kas, inventory ini harus dikurangi dengan net income. Decrease in perfect expense, penurunan sewa dibayar di muka, yang menyebabkan bertambahnya net income sebesar $2.000 pada laporan arus kas. Hal ini disebabkan karena penurunan atau tidak berlanjutnya pembayaran kas real atas sewa dibayar di muka atas gedung atau lainnya oleh perusahaan, sehingga penurunan sewa dibayar di muka harus ditambah pada net income pada laporan arus kas. Decrease in account payable, penurunan utang usaha, menyebabkan berkurangnya net income sebesar $17.000 pada laporan arus kas metode tidak langsung. Hal ini disebabkan penurunan utang usaha terjadi atas dilunasinya atau telah dibayarnya utang usaha yang menunjukkan kas keluar real, sehingga perlu dimasukkan pada laporan arus kas yang menyebabkan net income berkurang pada laporan arus kas metode tidak langsung. Peningkatan beban utang yang terkumpul atau accrued expense payable sifatnya menambah net income. Hal ini dikarenakan beban utang yang terkumpul masih belum dilunasi oleh perusahaan, sehingga perlu ditambahkan ke net income pada laporan arus kas aktivitas operasi metode tidak langsung. Sehingga peningkatan $10.000 pada tahun 2012 di comparative balance sheet ditambahkan ke net income pada laporan arus aktivitas operasi tidak langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash flow from investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi. Nah, apa sih itu arus kas dari aktivitas investasi? Nah, kas dari aktivitas investasi adalah kas atau jumlah kas yang digunakan atau dihasilkan dari aktivitas investasinya. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama sale of land, yang kedua ada sale of equipment, yang ketiga ada purchase of equipment. Yang pertama sale of land sebesar 25.000. Nah, di sini 25.000 ini menambah kas karena kita kan sell, menjual, otomatis kas kita itu bertambah. Kenapa sale of land ada di arus kas? Karena bisa kita lihat sebelumnya pada income statement, akun sale of land itu tidak ada, jadi kita masukkan ke arus kas. Nah, yang kedua adalah sale of equipment atau penjualan pada peralatan. Nah, di sini sama juga kita menjual, otomatis 34.000 ini menambah saldo pada aktivitas investasi karena kita menjual. Nah, kenapa sale of equipment ini ada juga di arus kas? Karena sama juga di income statement tidak ada akun sale of equipment, jadi kita masukkan pada arus kas. Yang ketiga adalah purchase of equipment. Kita membeli peralatan. Nah, sebesar 166.000. Di sini dia ini mengurangi kas dari aktivitas investasi karena kita membeli, otomatis kas kita itu berkurang. Nah, yang terakhir net cash used by investing activities atau saldo kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi sebesar 107.000. Nah, saldo bersih ini kita dapatkan dari hasil pengurangan pendapatan pada aktivitas investasi dan pengurangan atau pengeluaran pada aktivitas investasi. Nah, pendapatan yang kita dapatkan dari aktivitas investasi ini adalah sebesar 59.000, yaitu hasil dari penjualan tanah dan peralatan. Nah, pengeluaran kita sebesar 166.000 dari hasil kita membeli peralatan. Nah, jadi 166.000 kita kurangkan dengan 59.000, jadi hasilnya 107.000 masuk ke kas yang kita gunakan pada aktivitas investasi. Nah, kas yang kita gunakan pada aktivitas investasi ini, kas bersihnya kita kreditkan pada net income yang ada pada arus kas karena kita itu masih termasuk hutang kita, belum kita bayar, jadi kita kurangkan dengan kas bersih kita yang ada pada arus kas.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow financing activities. Yang pertama adalah redemption of bond, yang dimana di sini $10.000 dan dikurangkan. Mengapa sih redemption of bond ini dikurangkan? Karena redemption of bond ini membagi hasil dari penjualan obligasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini menjual obligasi kepada perusahaan lain ataupun orang lain dan mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu dibagi-bagikan kepada karyawan ataupun yang lainnya. Makanya di situ kan ada kas yang keluar dari perusahaan karena membagi-bagi hasil dari keuntungan tersebut sebesar $10.000. Yang selanjutnya adalah sale of common stock. Sale of common stock $130.000. Nah, di sini ditambahkan. Mengapa ditambahkan? Karena sale of common stock ini penjualan saham. Jadi perusahaan ini menjual saham kepada perusahaan lain ataupun orang lain. Jadi perusahaan tersebut saat perusahaan lain ataupun orang lain membeli saham di dia, jadi ada kas yang masuk ke perusahaan tersebut saat orang lain ada yang membeli saham di perusahaan itu, yaitu sebesar $130.000. Yang selanjutnya adalah payment of dividend. Payment of dividend sebesar $55.000. Dikurangkan. Mengapa dikurangkan? Karena membayar dividen. Jadi perusahaan tersebut itu membayarkan dividen ke pemegang saham. Dividen ini dibayarkan saat perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Jadi saat perusahaan ini mendapatkan keuntungan dan laba, maka dia akan membayarkan dividen kepada pemegang saham. Itulah mengapa dikurangkan, karena adanya arus kas keluar dari perusahaan tersebut dengan pembayaran dividen. Yang selanjutnya adalah net cash provided by financing activities. Itu jadi hasilnya sebesar $65.000 karena $10.000 dikurangkan $130.000 dan hasilnya $120.000 dikurangkan lagi dengan $55, jadi hasilnya $65.000. Setelah menyusun laporan arus kas, baik aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, didapatlah net increase in cash sebesar $17.000. Untuk memastikan dan penyusunannya benar atau salah terkait hasil net cash-nya, bisa dicek dengan menghitung selisih kas tahun 2012 dikurang kas tahun 2011. Bisa dilihat di comparative balance sheet ya. Apabila hasilnya sama, berarti hasil penyusunan laporan arus kas kita benar. Jadi, hasil pengerjaan kita sudah benar ya. Selanjutnya, kita masukkan juga kas awal periode yaitu tahun 2011 pada format laporan arus kas. Terlihat sebesar $37.000. Dan juga kas akhir periode 31 Desember 2012 sebesar $54.000. Sebagai tambahan perintah, pada informasi tambahan terdapat non-kas pada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dimasukkan dengan keterangan konversi obligasi ke saham biasa sebesar $30.000 dalam bentuk saham biasa yang dimiliki perusahaan.